Pasar tradisional merupakan salah satu sektor penting yang mendukung perekonomian rakyat. Di dalamnya, kepentingan dan kebutuhan rakyat kecil hingga kalangan menengah ke atas diwadahi. Banyak orang yang menggantungkan hidupnya di pasar tradisional, dari konsumen yang berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hingga para pedagang yang menggantungkan hidup mereka dari hasil dagangannya. Itulah mengapa Pasar Laino Raha sejak awal menanggung beban sebagai sektor perputaran ekonomi sekaligus jantung kehidupan bagi masyarakat Kabupaten Muna. Namun, lahir ironi yang sangat paradoks. Dengan perannya yang begitu strategis, kita justru akan menemui berbagai persoalan. Dari sarana fisik pasar yang terbengkalai, tata letak penjual pasar yang semrawut, hingga pasar yang kian bertransformasi menjadi tempat paling kumuh dan kotor. Urusan sampah di Pasar Laino memang telah menjadi masalah yang begitu serius. Tidak tersedianya tempat sampah yang memadai, penumpukan sampah di beberapa titik, hanyalah sedikit dari banyaknya cacat kelola sampah di Pasar Laino Raha. Kami bertemu dengan para pedagang, menanyakan beberapa pertanyaan seputar sampah di Pasar Laino Raha. Berikut suara dari Laino. Itu karena kenapa tidak diangkut? Tidak diangkat. Jadi kalau terlambat diangkat, jadi polmi bak sana, terpaksa ketora menumpuk di luar. Begitu. Biasanya, seperti ini nih kita lihat. Seperti ini berarti sana terlambat diangkat sampahnya, jadi makanya terhambat di luar. Tapi ada kalanya juga orang biar masih kosong sana, orang buang juga di luar. Begitu, orang tidak mengerti juga. Ini wah berminggu-minggu belum juga diambil. Jadi di situ karena kejelekannya kalau Raha. Pokoknya kalau umpamanya ada waktu kebersihan yang angkat, tapi mungkin kebersihan itu karena kurang gajinya, mereka berlarut-larut juga tidak pernah diangkat itu. Ini termasuk bagus sekarang, dia tidak terlalu banyak sampah, tapi kapan hari, aduh, dari sini ke sana itu sampah tak hambur. Baru membusuknya itu. Sekarang di sana yang membusuk saya lihat, bukan main busuknya luar biasa. Ini sebenarnya Raha ini tidak ada peraturan karena kalau di sana itu tidak ada sampah-sampah seperti di Raha. Kalau di kota-kota jangan kan Kendari saja kurang sampah orang. Karena diperhatikan betul. Kalau di sini tidak ada memperhatikan, susah. Diangkat juga tapi ada kalanya 1 minggu. Kalanya 1 minggu, ada kalanya 10 hari baru diangkat. Kayak juga 1 bulan baik batu lebaran ini diangkat, ada kajo diangkat, ada juga tidak begitu. Dan juga kita mau apa? Karena 1 minggu tidak diangkat ini. Pokoknya begitu saja. Kita setengah mati musuhnya ini. Hampir muntah-muntah lagi kita di sini. Berapa lama kadang dia tumpuk begini? Kadang 1 minggu, kadang paling di bawah 3 hari. Bagaimana diangkat hanya 1 kali 1 hari? Kalau diangkat hari-hari tidak mungkin. Ini hanya 1 kali 1 hari, 1 red saja, 1-2 hari. Pokoknya mereka bilang tadi selesai nanti 1 minggu lagi baru mau diangkat. Baru-baru ini 1 bulan lebih baru diangkat. Muhammad baunya di sana 2 tempat, di situ di sana. Banyaknya sampai membusuk baru dia angkat. Akhirnya kita yang tidak enak. Tempatnya di sini dulu sampahnya saya kasih pindah karena waktu itu kebetulan sabar 1 juta yang tempat saya minta dikasih pindah di situ sampah. Sebenarnya sampah semua di sini. Tempatnya sampah memang. Tapi saya lihat kenyataannya tidak ada orang yang mau atur.
Karena kebersihan juga dia ambil itu apa tertunda-tunda toh. Andai kata mungkin tiap hari atau tiap 2 hari 3 hari, bisa dia tidak begitu membusuk toh. Pokoknya tidak teratur deh. Tinggal mati diatur karena tidak ada yang mengaturnya saya lihat. Jadi kebersihan saja juga biasa mungkin dia dikasih gaji, hanya terbatas juga dia ambil sampah. Pada akhirnya di mana-mana membusuk. Orangnya mau buang mana orangnya. Pokoknya ada di motor kah, di apa kah dibawa di situ. Kotorannya dari rumah. Iya. Jadi bukan hanya satu tempat saja, tapi dari luar juga. Iya dari luar, bukan saja di sini saja. Umpamanya kita saja atau mau buang di sini, bukan. Banyak orang. Saya heran saya. Kalau diangkat tiap hari atau 2 hari kan tidak apa-apa juga. Itu kantung-kantung. Biar sampahnya di rumahnya orang itu di sana datang buang di sini. Berarti bukan hanya pasar saja. Bukan hanya pasar saja, tapi tidak terlalu banyak juga mereka. Tidak terlalu banyak juga, sebagian saja. Biasa itu di orang poncan di motor, kadang disimpan di kantung 2 kantung, tiba di sini baru buang. Saya bilang iya, dia ada juga pembuangan sampah, dia buang sampah di sini. Tapi di sini terus, orang suka di sini. Khususnya begini mana kita mau bisa berdahan orang lewat. Biar sampah-sampah dari rumahnya orang buang di sini itu semua kantung-kantung dari rumahnya diseparin. Popo apa nih semua banyaknya tai-tainya anak-anaknya orang buang di sini itu sana. Di sini kan di tempat buang sampah. Di sini di sana aja di ujung sana, di sini dan di sana. Tapi di sini yang lebih banyak juga. Tapi di ujung sana aja ada berapa tempat di sini? 3 mungkin. Yang paling banyak di sini mungkin. Di sini kan di tempat penumpukan ini disimpan. Di sana juga, tapi yang paling banyak sekali di sini. Dari di belakang terminal di situ semua masuk di sini. Di situ buang di sini. Di sana kalau di sana buang juga di sana mereka. Kalau di sana paling di perapatan situ orang buang juga di sana. Kalau di sini banyak ini. Dari situ dari belakang sampai buang di sini semua. Kadang masih ada kosong sana sampah. Orang buang juga di luar begitu. Kadang kita batara, masih kosong bunda di dalam. Buang di dalam kasihan. Orang juga itu kasihan capek orang angkat. Walaupun kita bayar 1.000, tapi atau 2.000 kasihan, tapi mereka aja harus itu dia lagi, dia buang lagi dari rumahnya itu kotoran di kantung-kantung. Kalau kita mau tegur sana kan sampah masih kosong. Kalau orang mengerti, tapi orang tidak punya pengertian, jadi susah. Ada kalanya ini katanya masih banyak kotoran, yoto jangan ditambah. Kasihan orang juga kasihan busunya kasihan. Orang itu kasihan memang ada gajinya tapi kan busuk. Kita mengerti juga, tapi orang tidak ada pengertian, susah. Ada kalanya baru orang lewat juga tutup hidung, busuk. Kalau kadang itu dari sampah dari kamar orang juga buang. Kita ini cuma kulit kelapa buang di dalam. Kapan sudah pola sudah buang di luar. Kalau umpamanya sudah bertumpuk begini dikasih habis, dikasih bersih, paginya lagi orang lagi hambur, maghrib, sore, siang tidak pilih, pokoknya buang saja di situ. Kalau umpamanya paginya lagi mau diangkat, tidak bertumpuk. Dari mana saja yang buang-buang sampah? Dari situ, dari belakang situ, di terminal situ semua datang di sini. Mereka ini kan hanya kulit kelapa, langsung di dalam sampah mereka. Tapi kalau yang begitu ituan itu kantung-kantung itu usus ikan, usus sapi, apa semua, usus ayam, semua bertumpuk di situ dibuang. Malam baru dibuang. Sapi, ulat-ulatnya sapi itu dibuang-buang di situ. Biar bangkai ada di situ. Bangkai ayam, bangkai anjing, kucing, apa sembarang Kucing simpan di situ. Tidak kayak hewan di pasar lain oh kayak sampah. Malam sudah bertumpuk, ada ulat-ulatnya sapi,
ada mie matinya tikus, ada mie ayam dorang hampir sampai di sini mungkin diangkat dibuang di sampah, mungkin diseret dengan anjing kah atau kucing kah. Akhirnya sapi saya dorang angkat, saya tidak mau lihat. Saya sudah lihat di sini banyak sapi menghindar di sana, sapi banyak. Dia sudah mau di sini. Oh, dekat-dekat begitu. Ini baru makan ini. 1 hari ulatnya sapi 1 karung. Akhirnya dikasih gajikan ini, kasihan dengan itu dorang pergi. 20.000 dorang. 20.000 kasihan dia gak disuruh diangkat. Dan di sana itu pun depannya masjid. Ini bagian di terminal. Pokoknya kita lihat juga mata kepala sendiri itu sampah. Seandainya tidak sampah baru kita mau bicarakan, ini kenyataan ada di depannya kita. Usus ikan, usus ayam, usus sapi, campur-campur. Akhirnya ulatnya Muhammad. Sampai di situ dia punya ulat itu. Ulat-ulatnya di situ. Saya kira apa yang beda? Gak ulat. Ternyata bukan saja soal sampah yang menumpuk, namun tidak adanya pemisahan tempat sampah berdasarkan jenis sampah tertentu mengakibatkan bercampurnya berbagai jenis sampah penjual di satu tempat. Ini menjadi persoalan lain yang tak jarang memicu konflik horizontal antar para pedagang. Ya, ada yang buang ususnya sapi 2 karung, baru kita tinggal lihat saja, kita mau apa kan? Kita tegur juga, kita disebut kita punya mulut, lebih lihat saja. Ini orang tua ini tuh dia tegur mungkin yang di sebelah situ. Ih, jangan buang di situ sana sampah. Hah? Kita juga bayar katanya kau banyak urusan. Nah, akhirnya katanya, bukan begitu tapi kan supaya kita jangan bertambah ketoran. Dia bilang, mulutmu katanya kamu itu orang tua katanya banyak mulutmu katanya kau bicara terus. Kau satu tumpakan di depan paling katanya ini sampah. Akhirnya salah rame orang tua. Jangan terusan kau bicara. Lebih kita lihat saja. Bukan urusan kita. Urusannya pegawai kebersihan. Kita cuma ada karcis datang bayar kebersihan, mandor pasar bayar, kita tidak bertengkar besar. Ditegur, jadi musuh. Baku saya sebut mulut nih apa semua, lebih baik dilihat saja. Baku tengah sama-sama penjual. Bikin apa? Tinggal lihat juga. Kita tinggal lihat juga kita. Apa yang jadi musuh? Dikasih tahu, baku sebut mulut, lebih baik tidak usah. Asal ya orang saya buang mie juga di situ sama apa? Kalau mau pergi buang jauh-jauh, sementara orang jauh buang di depanku. Saya juga buang mie di situ juga. Lebih sebentar diam-diam, apa aku sama urus itu bukan urusan. Yang penting kita punya kotoran kita jaga juga buang dalam sampah. Tapi kalau sudah full, jelas kita buang juga di luar. Karena sudah full sampah, jadi kita mau buang di mana? Terpaksa buang di luar begitu. Sedangkan orang di sana jauh-jauh sana orang buang di situ, tapi kita ini mengerti kita buang di dalam. Nanti sudah full tidak bisa kita isi, terpaksa kita buang juga di luar. Jadi kalau kita tidak perlu kita mentegur-tegur. Macam datang pegawai apa kabar baru ini? Katanya kulit kelapa ini katanya harus, memang Pak kita mengerti kalau kulit kelapa memang berat, tapi kan kita nanti sudah full sekali baru kita buang di luar. Kalau masih kosong kan kita kasih masuk di dalam. Tapi kalau sudah tidak bisa nih, buang di luar juga. Biar ditanya saya memang kita ini jual kelapa, jadi kita mau hidup apa kita tidak mau menjual. Kalau kebersihan kan kewajibannya kita bayar. Setiap datang kebersihan, pegawai kebersihan kita bayar. Yang penting kewajiban kita tahu. Tapi kalau masalah kotoran kita mau apa? Kalau sudah full sampah jelas buang di luar. Itu saja. Tapi kalau umpamanya dikasih tahu ini, umpamanya jangan dibuang-buang di sini, pasti mereka juga tidak dibuang juga. Baru kalau tidak tong sampah di sini, kalau umpamanya ditegaskan, tidak mungkin juga. Tapi terlalu lemah pemimpin. Main denda kecuali baru orang takut. Kalau diancam main denda, baru mereka takut itu. Tapi kalau tidak semau hatinya mereka buang saja. Karena ini apa? Tulisan manusia itu kebersihan pangkal kesehatan ya. Kebersihan sebagian dari iman. Ini bahasa manusia ini. Jadi kita buktikan barangkali dalam kehidupan kita sehari-hari begitu. Ya. Kalau sudah begini,
Ya, bukan lagi jauh penyakit, dekat nih. Virusnya Pak, baunya kan dia tidak langsung masuk toh, tapi kan melalui pernapasan. Ya saya. Ya hal ini saya kira tergantung kita nih. Kita mau biarkan atau kita mau kerjakan. Jadi jawabannya saya kira ringkas, kita mau kerjakan sekarang Kak. Ya bukan satu orang. Kerja terbagi ya seluruh masyarakat kalau perlu. Masalahnya tidak apa namanya? Orang maunya dikasih tahu jangan sembarang tempat dibuang sampah. Kalau umpamanya dikasih tahu begitu mungkin tidak akan. Tapi orang hanya dia lihat saja. Dia lihat saja apa maunya dia mau simpan di situ sampahnya. Tidak ada larangan. Tapi kalau umpamanya keras kan tidak mungkin disimpan sembarang tempat toh. Apa namanya? Tidak bagus Raha ini kotor-kotor semua. Iya. Setelah baru-baru ini dia kayak, mana pasar Raha ini? Tapi sudah ini pasar ini. Cari di mana pasar, sudah di sini pasar ini. Kami katanya kotornya katanya pasar Raha, tapi yang sudah paling kotor mungkin pasar Raha. Kota Raha ini pokoknya saya bilang sudah paling busuk. Kalau ada peristiwa sampah begitu mungkin tidak sembarang tempat dia bongkar sampah orang. Tapi karena tidak namanya begitu tidak diperhatikan, sembarang saja simpan begitu saja. Kondisi pengelolaan sampah yang kian hari kian memburuk membuat para pedagang tidak lagi berharap banyak. Bahkan beberapa dari mereka sudah mencoba berdamai dan hidup bergandengan dengan realita yang menyedihkan ini. Kita ini kasihan Pak Tada sama kotoran. Ditanya sudah enak kamu lama kan ini biar dia masuk jalan perutnya, kita mau diapain? Kita mau tahan lapar, saya bilang kita mau lambung juga, mendingan kasih masuk aja di perut nasi. Kalau kita makan katanya ada yang lewat katanya busuknya. Saya bilang kita mungkin sudah biasa hari-hari kita cium, jadi kita tidak rasa. Hanya kita makan paling di situ, kadang kalau tidak bau kadang kita makan juga di sini. Tapi yang kita ini untuk kita kuat kita punya fisik. Kalau tidak bisa hari-hari mau pingsan mungkin. Iya, mau bilang apa? Dia bilang busuk. Tanya, kamu orang makan deh lah busuknya di sini. Bilang kalau tidak ada ikan kita makan nih, kita cium-cium saja begitu. Saya pribadi, kita mau bicara sama siapa? Mau mengadu juga seperti DPR Wakil Rakyat. Ya, DPR tetap DPR Wakil Rakyat tuh. Ya, jadi saya pribadi kadang ada bahasa kita mau kemana? Ya ada pemerintah, ada masyarakat, ada rakyat, ada pemerintah. Tapi buktinya seperti sekarang ini. Saya minta maaf ya.